Begitu ketemu, saya bilang, mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Bang, mungkin perkenalkan terlebih dahulu Bang, siapa saja Bang? Perkenalkan. Pertama-tama selamat datang dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terhadap rekan-rekan yang sudah mau datang ke tempat kami. Perkenalkan, saya Farli Lumopa. Kedudukan saya dalam perkara ini sebagai penggugat, dan saya didampingi dengan adik-adik saya, Saudari Meisya sebagai kuasa hukum dan Saudari Cynthia sebagai kuasa hukum. Oke Pak, mungkin terlebih dahulu bisa dijelaskan Ya. pengajuan perdata ya? Ya, perdata. Jaksel terkait dugaan uang prestasi. Uang prestasi. Nah, dijelaskan terlebih dahulu kronologisnya seperti apa Bang? Jadi, ya, kronologinya karena pertama saya gugat. Kenapa saya gugat uang prestasi? Karena dalam perjanjian dengan notaris yang ditunjuk oleh Aldi Fairuz itu memuat nama saya dan nama sopirnya Aldi Fairuz, dan saksi-saksinya itu Aldi Fairuz dan lain-lain. Begitu ini awalnya. Nah, itu hasil dari akta itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan. Dia janjikan pertama dia akan menyerahkan sertifikat sebagai jaminan. Kedua, dia akan mencicil pembayaran karena saya menagih uang 3.650.000 untuk dikembalikan dari hasil pengurusan masuk ke kepolisian yang ternyata tidak terjadi. Nah, saudara Aldi Fairuz itu menyanggupi akan mengembalikan. Karena dia akan mengembalikan, dibuatlah surat yang diinikan di depan notaris Yoko Vera Moko Ago ya, Yoko Vera Moko Ago. Karena sudah diinikan, ternyata di apa yang ditulis di situ seperti dia bilang setiap bulan dia akan memberi 500 juta pengembalian sampai dengan bulan September dari 2025 dari start bulan Mei sampai September 2025, dan kekurangannya dia akan dilunasi tanggal 15 September. Tapi hanya pertama kali bulan Mei dia membayar 500 juta, setelah itu tidak membayar lagi. Nah, itulah yang menjadi dasar kita untuk menggugat secara perdata. Bang, ini menarik Bang ya. Kenapa diarahkan perdata? Karena kan dia bilang mau bisa menyanggupi untuk masuk bahasanya kepolisian ya. Ya, betul. Dengan angka sekitar 3 miliar lebih ini. Ya, betul. Kenapa mengarahnya perdata ke pidana dengan penipuan? Pidananya sudah berjalan. Oh, sudah berjalan ya? Sudah berjalan. Kapan dilaporkan untuk tindak pidana ini? Tindak pidananya sekitar bulan Juni 2025. Dilaporkan Di Polres Jakarta Timur. Polres Jakarta Timur. Ya. Dan pasal yang dilaporkan sendiri? Penipuan dan penggelapan. Penipuan dan penggelapan. Ya. Sejauh ini prosesnya sudah sampai mana terkait pidana? Sudah naik penyidikan dan kemungkinan sebentar lagi akan naik tersangka. Besar kemungkinan AF akan jadi tersangka gitu kan? Besar kemungkinan, tetapi untuk masalah itu saya juga sudah menunjuk adik saya untuk mengurus perkara pidananya. Mungkin lebih jelasnya nanti ditanyakan langsung ke adik saya yang bernama seorang advokat yang bernama Mesini SH. Bang, kenapa Bang? Apa sih awalnya hingga akhirnya dia bisa menjanjikan agar lolos kepolisian? Seperti apa awalnya? Awalnya sebetulnya begini, dua-dua ini Abdul Hadi sama Agung Wahyono itu
kita berkawan dan dua-duanya itu bekas mantan klien saya. Nah, Agung Wahyono ini baru belakangan saya tahu dia tuh diperintah sama Aldi Fairuz untuk mencari orang yang mau masuk kepolisian. Akan dibantu sama dia. Dasarnya dia bilang dia masih keluarga dari mantan penguasa lah. Salah satu mantan penguasa di ini dia mengaku sebagai cucunya. Nah, dasar itu Agung Wahyono ini mencari orang karena biasanya kalau mau masuk begitu kan nawarin ke circle ya, pertemanan atau apa, ditawarkanlah ke Abdul Hadi. Ditawarkan ke Abdul Hadi tertarik, namanya anaknya lagi mendaftar, tertarik, dimintalah sejumlah uang sama Agung Wahyono ini. Tapi untuk itu dia meminta saya, karena dua-duanya bekas klien saya, meminta saya untuk mengawasi. Jadi kalau memang ininya tidak terbukti, si anak itu tidak diterima, tugas saya lah untuk menagih ke Agung Wahyono. Tetapi kalau anak itu diterima, tugas saya lah menagih ke Abdul Hadi ini sebagai pembayarannya. Nah, setelah itu ternyata Agung Wahyono tidak bisa memasukkan anak ini ke kepolisian. Karena itu saya menagih ke Agung Wahyono. Setelah saya tagih, Agung Wahyono bilang bahwa uang itu sudah diserahkan ke Jenderal Ahmad. Saya kaget, Jenderal Ahmad. Oke, saya mohon minta dipertemukan dengan Jenderal Ahmad. Begitu ini kita janjian lah di Citos awal-awal tahun 2024, mungkin sekitar Februari atau Maret atau April, sekitar segitulah, saya lupa ya. Nah, terus begitu ketemu, saya bilang mana Jenderal Ahmad? Ini kaget di situ saya. Loh, kok Jenderal Ahmad itu Aldi Fairuz? Saya bilang gitu. Aldi Fairuz ini kan bukan jenderal, saya bilang begitu. Nah, baru di situ saya tahu si Agung ini bilang, iya bang, Aldi Fairuz itu kan namanya Aldi Ahmad Fairuz. Jadi diambilnya itu Ahmadnya itu, begitu. Karena itu saya bilang oke lah, saya tidak mempermasalahkan itu. Yang penting uang si Abdul Hadi ini dikembalikan. Karena perjanjian awalnya itu kalau tidak diterima uang dikembalikan. Tanpa kurang sepeser pun, kalau diterima uang itu silakan diambil, dibawa. Begitu. Nah, begitu itu Aldi Fairuz menyanggupi untuk mengganti semua. Tapi saya tidak terima begitu aja. Saya bilang, loh, kalau memang seandainya mau dikembalikan harus ada hitung-hitungannya, ada jaminannya, terus jangka waktunya berapa lama. Untuk itu Aldi Fairuz menghubungi notaris yang ditunjuk sama dia. Kita buatlah perjanjian di notaris itu di Depok, notaris Yoko Moko Ago itu di Depok, yang dengan isi seperti tadi ya, tiap bulan tuh 500, batas terakhir tuh 15 September harus sudah lunas semua 3.650.000. Beserta saya dijanjikan akan dikasih 15% dari 3.650.000. Setelah bulan Mei dia memberi 500. Bulan Mei, habis bulan Mei, bulan Juni dia udah nggak bayar lagi sampai September. Makanya itu karena namanya nama saya gugatlah secara perdata. Tapi kalau pidananya karena tidak bisa melaporkan Aldi Fairuz langsung, tapi melaporkan Agung Wahyono, makanya pidananya itu yang dilaporkan Agung Wahyono. Bukan Adli, karena nggak ada hubungannya dengan Adli. Gitu. Dia si Abdul Hadi ini juga tidak kenal si Aldi Fairuz, taunya Agung Wahyono ini, begitu. Seperti itu. Sisa kekurangannya dia cuma terima 500, sisanya
3 miliar 150 plus yang 15%. iya, jadi berapa totalnya? Jadi plus 15% dari 3 miliar 650 plus 3 miliar 150. Kalau pidana sudah bahkan sudah dipanggil dan Aldi sudah mengakui di kepolisian. Tetapi di perdatanya ini dia tidak datang dalam gugatan. Begitu. Agung, tapi kan pengembangan kepolisian aliran dana itu sampailah ke Aldi Fairuz begitu. Sudah semua Berarti semua sudah diperiksa ya? sudah diperiksa semua. Bahkan bukan cuma Aldi Fairuz, seluruh circle-nya dia itu yang tim untuk membantu itu semua sudah dipanggil. Nah, Bang, oke. Saat pertemuan dengan Aldi Fairuz itu yang dipertemukan sama Abang Bertemu? Abang sempat nggak bilang bahwa Bang Aldi ini jenderal? Bagaimana? Enggak, saya cuma kaget loh. Mana jenderalnya? Katanya Jenderal Ahmad. Saya cuma bilang begitu ke Agung Wahyono. Nah, enggak. Saya udah tahu kalau Aldi Fairuz itu bukan jenderal, dia artis. Jadi saya tanya ke Agungnya karena kan sebetulnya saya meminta pertanggungjawaban Agung Wahyono ini, bukan si Aldi Fairuz. Begitu. Tapi respon Adli waktu dia tahu dibilang jenderal itu gimana? Enggak tahu saya. Dia itu kan pembicaraan saya berdua. Dia tidak dengar. Oh, dia nggak dengar. Dan berarti saat pertemuan Abang dengan Agung Wahyono dan Aldi Fairuz ada omongan bahwa ini bisa masuk lolos kepolisian atau enggak? Ada sempat pembicaraan itu? Saya sebetulnya tidak masuk ke pengurusan. Saya cuma ditunjuk, dikuasakan oleh mereka berdua untuk mengawasi perjanjian ini, bagaimana, apakah ini bisa tercapai atau tidak. Iya, saat Abang bertemu dengan Aldi Fairuz sendiri dan bertemu dengan Agung Wahyono kan bertiga nih, Iya. gitu kan? Iya. Abang sempat bertanya tidak kepada Aldi Fairuz bagaimana ini kejelasannya, karena kan Abang mengawasi kan, bisa tidak Adli memasukkan ini atau tidak, itu ada nggak jawaban dari dia? Karena sudah terjadi, jadi saya tidak bertanya ke situ. Kan sini sudah gagal nih, sudah gagal. Jadi saya bertanyanya cuma bisa ada pengembaliannya. Jadi tidak balik lagi bisa atau tidak. Jadi ketemunya setelah udah kejadian. Setelah udah kejadian. Sebetulnya kalau umur si anak itu masih mencukupi, si Abdul Hani ini masih mau untuk ini karena dia kepalang basah menurut dia bilang gitu. Dia sudah jual rumah untuk membantu anaknya. Ternyata begini. Tapi kalau Akpol itu kan terbatas usianya. Nah, begitu ini usianya sudah lewat ya tidak bisa lagi satu-satunya jalan minta pengembalian. Itulah yang saya minta ke si Aldi Fairuz. Jadi saya tidak membahas lagi bisa atau enggak atau bagaimana channelnya siapa, saya nggak masuk ke situ. Nggak masuk ke situ. Kurang tahu saya. Sejauh ini yang saya tahu ini ya cuma ini Abdul Hadi ini. Tapi saya dengar sih mungkin ada yang lain. Tapi itu saya nggak berani bilang itu ada atau tidak karena nggak yakin saya. Gitu. Sampai saat ini udah ada komunikasi lagi Bang dengan pihak Aldi Fairuz Bang? Sudah enggak. Terakhir kapan Bang? Terakhir bulan-bulan setelah saya gugat aja. Setelah dilaporkan. Dilaporkan itu bulan Juni. Sudah itu Close kontak. Close kontak. Bukan lost kontak. Saya udah capek juga dengan janji-janji. So kalau dihubungi, oh iya. Iya insya Allah. Begitu terus. Jadi akhirnya saya bilang, ini jangan bawa nama agama hanya gara-gara buat PHP aja. Saya bilang begitu ke Aldi Fairuz. Terus sejak itu saya udah nggak mau berhubungan lagi begitu. Langsung upaya hukum dengan melaporkan.
Kejadiannya itu 2023 ya. 2023. Sudah. Iya. Bulannya saya lupa karena waktu itu kan saya belum terlibat. Nah, mereka ini berdua ini memanggil saya untuk menjaga sebetulnya transaksi ini berjalan dengan sebagaimana mestinya. Jadi karena mereka bekas klien saya, dia tahu juga saya ini seorang lawyer, jadi diundanglah saya sebagai pengaman istilahnya. Kalau istilah kami itu orang tengahnya, begitu. Tahun 2003 itu harusnya sudah dijanjikan sudah masuk. 2023 itu. Ternyata 2023 tidak masuk. Saya minta uangnya, dia bilang, "Coba deh 2024." Dia bilang begitu. Saya tanya sama si Abdul Hadi, ya udah kasih kesempatan aja, Bang. 2024. Nah, begitu 2024 nggak diterima juga. Dia mau janjikan 2025, tapi kan umurnya udah lewat. Jadi Gitu. 2 kali ya Bang? 2 kali. 2 kali gagal. Oke, makasih Bang. Ya. Boleh lihat surat gugatan perdata. Oh, Kopinya Iya, kopi karena yang asli sudah di majelis hakim. iya, soalnya yang asli kan udah dikasih ke Iya, iya. Kopiannya. Tengah-tengah boleh Bang? Tengah-tengah boleh bang. Siapa? Ada surat perjanjian juga. Siapa aja? Masih abang terakhir. Lihat ke Ada sini tengahnya. aja. Jelas nggak ini? Perjanjiannya butuh nggak? Boleh. Jadi bahan formil. Perjanjian pengembalian uang ya. Kanan Mbak. Yang di depan notaris. Kanan Mbak. Atau foto asli tanda tangan. Boleh? Iya boleh. Terus mereka mana itu buat itu. oh, itu mohon maaf, saya nggak berani ini karena itu bukti di pengadilan kan. Pembuktian asli. Mbak Cynthia? Ya. Sementara. Oke, terima kasih. Majelis.